Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtuhai mardatillah wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal qaumiz zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa dhukhina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam acara pengajian rutin Ahad pagi. Mohon maaf untuk 2 Ahad yang lalu kami tidak live karena ada beberapa kendala. Ini juga pakai HP ya, karena kameranya rusak, batunya atau apa itu. Yang 2 kalinya Ramadan Salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang jahiliyah atau jalan kebodohan menuju ke zaman Nuroniyah atau zaman keislaman. Baiklah, untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kajian pada pagi hari ini akan saya ambil tema kemuliaan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi salah satu kemuliaan yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini yaitu kemuliaan atau keutamaan yang amat besar yang diberikan kepada orang-orang dari umat ini yang mau melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah bahwa haji itu dapat merobohkan dosa-dosa yang sebelumnya. Yang kedua, bahwa orang yang naik haji itu seperti seorang mujahid, orang yang berperang. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Jihadul kabir wal dhaif wal mar'ah al hajj wal umrah." Jihadnya orang yang sudah tua, jihadnya orang yang lemah, jihadnya wanita adalah haji dan umrah. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai. Diriwayatkan juga dari Utsman bin Sulaiman dari neneknya dari neneknya yaitu ibunya Sulaiman, bahwa neneknya berkata demikian. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Lalu lelaki tersebut berkata, "Ini uridul jihada fisabilillah." Aku ingin perang fisabilillah. Lalu apa kata Nabi? Hujjal bait. Tunaikanlah haji ke Baitullah. Ini hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Juga diriwayatkan dari sahabat Umar bahwa beliau berkata, "Idza wadat musuruj fasdur hal lil hajjil umrah fa innaha ahadul jihadin." Jika kalian telah meletakkan pelana kuda, pelana onta, maka kencangkanlah ya kendaraannya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah.
Karena haji dan umrah ini merupakan salah satu di antara 2 jihad. Kemudian keutamaan yang ketiga bahwa orang yang menunaikan ibadah haji ini termasuk salah satu dari delegasi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wafdullah thalathatun. Delegasi Allah itu ada 3. Yang pertama al-ghazi, orang yang berperang. Yang kedua al-haji, orang yang naik haji. Yang ketiga wal mu'tamiru, orang yang beribadah umrah. Juga ada sebuah hadis riwayat sahabat Ibnu Umar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang naik haji dan orang yang umrah adalah delegasi Allah. Insyalu utu. Kalau mereka mau meminta, maka mereka akan dikasih. Wa in da'u ujibu. Kalau mereka mau berdoa, maka mereka akan dikabulkan. Wa idza anfaqu ukhlifa alaihim. Kalau mereka menginfakkan hartanya, maka akan diganti oleh Allah. Walladzi nafsu abil qasim biyadihi ma'alla muhillun wala kabarul kabirun ala syurafin min asyraf illa ahallama bainati wa kabaru bitakbir. Demi Allah, di mana diri Abil Qasim, yaitu diri Muhammad, ada dalam genggamannya. Tidak ada orang yang bertahlil, tidak ada orang yang bertakbir di atas bukit, dari beberapa bukit di kota Mekah, kecuali apa yang ada di depannya, ya, itu apa yang ada di kanan kirinya ikut bertahlil dan ikut bertakbir. Subhanallah, ya. Ini pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Keutamaan yang keempat, para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa orang yang naik haji dan umrah ini mujabud da'wah. Orang yang naik haji itu dikabulkan doanya. Ada sebuah hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu da'watin la turaddu. Ada 5 doa tidak akan ditolak. Yang pertama, da'watul hajj hatta yasbiru, yaitu doanya orang yang naik haji. Yang kedua, da'watul ghazi hatta raji, doanya orang yang berperang sampai dia pulang. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya hatta yungsor, sehingga dia ditolong. Yang keempat, wa da'watul marid hatta yabru'a, doanya orang yang sakit ketika dia sakit sampai dia sembuh. Jadi kalau kita sakit, kita supaya sering-sering berdoa. Itu termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah. Dan yang terakhir, wa da'watul akh li akhihi bil ghaib, yaitu doanya teman kepada teman yang lain yang tidak ada di depannya. Jadi saya mendoakan kalian kalian berada di tempat yang lain. Jadi dakwah bil ghaib, mendoakan seorang teman kepada teman yang lain ketika teman yang lain itu tidak ada di depannya, yakni di tempat yang lain. Bahkan yang terakhir ini adalah yang paling cepat dikabulkan. Kata Nabi, asra'u haula ijabatu da'watil akh li akhihi bil ghaib. Di antara kelima doa ini yang paling cepat untuk dikabulkan adalah doanya seorang teman kepada temannya bil ghaib, ketika temannya itu enggak ada di depannya. Oleh karena itu sunnah, ya, sangat disunnahkan
kita untuk meminta doa kepada orang yang naik haji. Dan kesunatan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta Sayyidina Umar. Jadi ketika Sayyidina Umar minta izin untuk menunaikan ibadah umroh, lalu Rasulullah memberi izin, dan Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar begini, la tangsana min du'aika, jangan kau lupakan kami dari doamu. Itu kata Nabi, berpesan kepada Sayyidina Umar. Jadi kalau ada orang mau naik haji atau umroh, kita suruh agar mereka mendoakan kita. Yang kelima, keutamaan yang kelima, bahwa orang yang naik haji ini, nafkahnya ini sama dengan dia menafakohkan di dalam jalan Allah. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, nafaqatul hajj, an-nafaqah fil hajj kan nafaqah fi sabilillah. Nafaqah atau uang yang kita keluarkan untuk biaya naik haji ini seperti nafaqah untuk fisabilillah. Ad-dirham bisa imiat idifin, bahkan 1 dirham dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita mengeluarkan biaya untuk haji, kita jangan pelit, kita jangan ragu-ragu. Yang keenam, keutamaan orang yang haji lagi, anil hajj dirhamhu bi'arba'ina alfa alfin. Bahwa orang yang haji ini 1 dirhamnya dilipat gandakan menjadi 40 juta. Ya, 40 juta, arba'ina alfa alfin. Jadi jelas bahwa orang yang naik haji ini hartanya bukan harta yang sia-sia, harta yang sangat mulia, harta yang akan kekal menjadi milik kita, ya. Tidak akan hilang, bahkan akan diganti oleh Allah SWT. Untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin pada pagi hari ini cukup sekian dulu. Semoga kita semua, termasuk umat Muhammad SAW, yang bisa menunaikan ibadah haji berulang kali. Dan yang belum naik haji, semoga segera naik haji. Yang sudah mendaftar, semoga segera terbang, segera diberangkatkan oleh Allah SWT. Demikian, bila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.